Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fitriani Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Project to Pay, di mana Project to Pay ini merupakan tugas kelima dari analisis dan pengembangan sistem informasi. Jadi yang pertama itu kita harus tahu nih Procure to Pay itu apa. Nah, Procure to Pay itu adalah proses permintaan supply, pembelian, penerimaan, pembayaran, dan akuntansi atas suatu barang dan jasa. Istilah ini mengacu kepada proses pembelian hingga pencatatan account payable dan pembayaran dalam suatu kegiatan usaha, bukan teknologi. Nah, Procure to Pay ini sering juga disebut dengan Purchase to Pay. Siklus ini bekerja dengan menyeragamkan proses pembelian, penerimaan, dan account payable mulai dari alur kerja sampai dengan penanganan berbagai dokumen yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Nah, sejumlah dokumen yang kerap digunakan dalam proses ini diantaranya formulir persetujuan pembelian, PO atau purchase order, laporan penerimaan barang atau jasa, dan invoice dari supplier. Nah, di sini ada siklus Procure to Pay, di mana yang pertama ini ada purchase request, lalu yang kedua ada request for quotation, lalu yang ketiga ada purchase order, lalu yang keempat ada receiving, yang kelima ada vendor bill, lalu yang keenam itu ada payment. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai purchase request dulu. Di sini purchase request Purchase request ini sering disebut dengan purchase requisition, yaitu di mana permintaan pembelian. Namun, jika diartikan secara harfiah, purchase request ini merupakan formulir atau dokumen untuk internal perusahaan yang berfungsi untuk mencatat permintaan pembelian barang kepada bagian purchasing atau pembelian. Nah, pencatatan purchase request pada sistem Turboli merupakan proses pertama pada inventory. Namun, pada sebagian perusahaan, proses purchase request ini sengaja dilewatkan karena tidak digunakan. Nah, proses purchase request ini belum mempengaruhi posisi keuangan. Lalu yang kedua ini kan ada request for quotation. Nah, request for quotation atau RFQ itu suatu tahapan bisnis dalam melakukan permintaan yang diajukan oleh pembeli kepada penyedia barang atau jasa atau vendor ya, untuk mendapatkan penawaran terbaik sesuai dengan spesifikasi dan anggaran perusahaan. Request for quotation ini lebih terfokus pada estimasi biaya yang dibutuhkan terhadap barang, jasa, atau proyek yang diinginkan. Umumnya, permintaan penawaran tersebut terdiri dari detail produk yang diinginkan barang, jasa, ataupun sebuah proyek, dan anggaran yang tersedia untuk barang, jasa, atau proyek yang diinginkan. Berdasarkan anggaran biaya yang tertera, pihak vendor akan menyesuaikan spesifikasi dengan anggaran yang tersedia untuk barang yang diminta. Lalu yang ketiga ini ada purchase order. Nah, purchase order atau PO ini adalah dokumen yang dibuat oleh pembeli untuk menunjukkan barang yang ingin mereka beli dari pihak penjual. Purchase order juga digunakan sebagai kontrak yang membentuk kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai barang yang ingin dibeli oleh pihak pembeli. Dokumen ini membuat informasi tentang detail pesanan, kebutuhan pembeli seperti jenis barang, kuantitas, harga, dan nomor atau tanggal. Nah, semakin spesifik pesanan, maka semakin banyak juga rincian yang disertakan, dan itu akan membuat kegiatan pemesanan pembelian itu lebih efektif. Purchase order diterbitkan pada awal proses ketika pembeli mulai memesan barang-barang yang dibutuhkan kepada penjual. Lalu yang keempat ini ada receiving. Nah, receiving ini mempunyai tugas tanggung jawab sebagai pintu utama masuknya barang dan berkewajiban untuk memeriksa barang terlebih dahulu sebelum diterima dari vendor atas pemesanan dari pihak purchasing sebelumnya. Receiving dituntut untuk menerima barang sesuai yang dipesan oleh purchasing. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu yang kelima ini ada vendor bill. Nah,
Vendor bill ini merupakan menu yang digunakan sebagai dasar pengakuan hutang atau accrual basis, atau atas pembelian barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan. Vendor bill ini berlaku untuk dua skenario, yaitu vendor bill dengan PO atau tanpa PO. Nah, yang dengan PO ini merupakan business process atas pengakuan hutang yang dicatat dalam pembukuan sesaat setelah diterima invoice dari vendor atau supplier atas pembelian barang atau jasa yang dilakukan perusahaan, di mana atas pembelian barang atau jasa yang terjadi didahului dengan adanya penerbitan purchase order. Nah, yang tanpa purchase order ini pengakuan hutang yang dicatat dalam pembukuan sesaat setelah diterimanya invoice dari vendor atau supplier atas pembelian barang atau jasa yang dilakukan perusahaan, di mana atas pembelian barang atau jasa dilakukan tanpa penerbitan purchase order terlebih dahulu. Proses pencatatan vendor bill ini adalah mekanisme sesuai dengan prinsip akuntansi accrual basis system. Akan tetapi, dalam realitanya, perusahaan dapat menerapkan cash basis system untuk kondisi tertentu, semisal petty cash transaction, di mana atas pengeluaran yang sifatnya rutin dan tidak terlalu signifikan jumlahnya, karena dihandle dengan mekanisme kas kecil. Transaksi kas kecil ini dapat dilakukan tanpa proses vendor bill, karena transaksi tersebut biasanya dilakukan secara instan atau cash basis. Transaksi terjadi langsung, dilakukan pembayaran dan pembebanan saat itu juga. Hal ini meminimalisir resiko perbedaan waktu antara kejadian transaksi dan waktu pembebanannya. Akan tetapi, jika terdapat persyaratan tertentu yang disebabkan oleh kewajiban compliance atas perundang-undangan tertentu semisal perpajakan, transaksi kas kecil tetapi harus melalui vendor bills karena pengakuan kewajiban perpajakan dalam transaksi mekanismenya melalui vendor bills. Lalu yang keenam ini ada payment. Nah, payment ini artinya pembayaran, yaitu sebuah cara atau metode yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana untuk memenuhi kewajiban yang timbul karena adanya kegiatan ekonomi yang dilakukan. Lalu di sini ada skenario PT Jaya Karya Furniture yang dimana pada pertemuan sebelumnya saya sudah membacakan mengenai PT Jaya Karya Furniture. Saya baca kembali di mana PT Jaya Karya Furniture ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang furniture yang menyediakan beberapa furniture seperti meja, kursi, dan lemari. Nah, PT Jaya Karya Furniture ini telah melakukan riset mengenai kebutuhan pelanggan. Berdasarkan hasil riset tersebut, perusahaan ini membutuhkan meja makan yang berkapasitas lebih dari 4 orang. Nah, anggaran yang tersedia untuk pembelian bahan produksi itu sebesar 26 juta, dengan kualitas yang terbaik dan unit yang diperlukan sebagai display produk baru tersebut sebanyak 2. Pada pembuatan produk baru ini, perusahaan menggunakan vendor baru, sehingga perusahaan melakukan pencarian vendor yang sesuai dengan anggaran dana dan kualitas yang diinginkan. Nah, berikut merupakan flowchart dari PT Jaya Karya Furniture. Di sini flowchart yang pertama itu terdapat dari create new product, di mana create new product kan merupakan awal untuk memulai semuanya. Jadi yang pertama itu di sini yang di paling atas ini kita mulai, lalu menentukan ide rancangan, lalu analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan ini terdapat detail dari jenis kayunya, ukurannya, lalu kuantitasnya. Nah, setelah analisis kebutuhan, kita menentukan kebutuhan produk dan ukuran, di mana terdapat di sini detailnya yaitu jenisnya dengan jenis kayu jati, ukurannya 3 kali 10 kali 400, lalu kuantitasnya itu 2. Nah, setelah menentukan kebutuhan produk dan ukuran, kami perlu nih persetujuan dari manajer produksi. Nah, jika manajer produksinya tidak setuju, kami akan melakukan analisis kebutuhan ulang dan menentukan kebutuhan produk dan ukuran secara ulang. Nah, jika manajer produksi ini tersebut, kami akan menyerahkan kebutuhan yang sudah ditentukan dan disetujui oleh manajer ke tim new supplier dan tim purchase request. Nah, di sini, di sebelah kanan ini, selanjutnya ini ada create new supplier. Nah,
Create New Supplier ini menerima laporan kebutuhan dari tim new product, di mana yang pertama ini terdapat pilihan beberapa vendor. Nah, di sini sebelah kiri ini ada CV Kayu Sejati dan sebelah kanan ini terdapat CV dari firma kayu. Nah, lalu kami menentukan jenis vendor yang dipilih. Caranya gimana? Yang pertama itu kami mengumpulkan informasi vendor dari informasi media. Nah, di mana kami akan mengecek data asli vendor pada database perusahaan. Lalu kami akan lalu personel perusahaan dan rekomendasi vendor. Nah, ketiganya ini akan berlanjut pada screening awal berdasarkan lokasi geografis dan kondisi produk. Nah, jika tidak memenuhi syarat, kami akan mengeliminasi secara langsung. Nah, jika memenuhi syarat, untuk berdasarkan indeks evaluasi vendor dengan menghubungi IT. Lalu, memilih vendor yang memiliki produk berkualitas untuk bekerja sama. Selanjutnya, kami akan menghubungi bagian purchase untuk proses RFQ. Nah, sebelumnya tadi kan di bagian create new product juga mengirimkan kebutuhan produk dan ukurannya itu kepada purchase request juga. Nah, di sini purchase request menerima daftar kebutuhan dari tim new product, di mana setelah itu membuat daftar permintaan barang. Nah, detail kebutuhannya ini terdapat jenisnya, ukuran, dan kuantitasnya yang mereka terima dari create new product tadi. Lalu selanjutnya melengkapi formulir purchase request. Lalu jika pihak manajer produksi tersebut setuju, langsung mengirimkan PO ke bagian purchase. Jika tidak setuju, kami akan memperbaiki permintaan pembelian dan mengirim ulang permintaan. Ini dilakukan secara berulang. Nah, lalu sebelumnya kan yang tadi di Create New Supplier ini kami akan meneruskan ke bagian RFQ di bagian sini. Nah, di bagian Request for Quotation. Nah, di sini terdapat master datanya, lalu lanjut ke Request for Quotation. Nah, Request for Quotation ini berisi tentang isi dari vendor 1 dan vendor 2 yang yang disetujui tadi. Nah, di sini vendor 1 ini dari CV Kayu Sejati, di mana terdapat jenis, ukuran, harga, kuantitas, dan lalu dilanjut dengan request for quotation. Nah, selanjutnya ini terdapat dua vendor, di mana vendor pertama ini yaitu CV Kayu Sejati. Lalu yang vendor kedua ini CV Firma Kayu. Nah, masing-masing vendor ini terdapat jenis, ukuran, harga, dan kuantitasnya. Lalu setelah itu diteruskan kepada quotation. Jika tidak, terdapat rejection letter, di mana kita harus mengulang kembali mengenai master datanya. Lalu jika iya, nah kami akan mengirimkan ke purchase order. Nah, tadi sebelumnya yang purchase request ini sama dengan request for quotation, di mana jika sudah di akhir langkah-langkahnya akan mengirimkan data-datanya ke purchase order.
Nah, di sini purchase order ini menerima data dari purchase request dan request for quotation. Selanjutnya, terdapat purchase order di mana terdapat detail kebutuhan bahan produksi, yaitu terdapat jenis dan kuantitasnya. Lalu di sini terdapat vendor yang dipilih, yaitu ternyata vendor yang kedua, yaitu dari CV Firma Kayu. Lalu selanjutnya ini ada pembuatan formulir purchase order sesuai dengan bahan produksi yang diperlukan untuk dibeli. Selanjutnya, mengajukan formulir purchase order ke pihak manajer purchase. Nah, di sini manajer purchase menentukan jika tidak setuju, pihak purchase order ini memeriksa dan membetulkan kembali data yang telah diajukan. Lalu kembali membuat formulir purchase order sesuai dengan bahan produksi yang diperlukan untuk dibeli. Lalu kembali mengajukan formulir purchase order ke pihak manajemen purchase. Nah, jika manajer purchase setuju, pihak purchase order menyerahkan dokumennya via email ke pihak vendor 2 atau CV Firma Kayu, ke pihak receiving. Nah, pihak receiving menerima barang dari CV Firma Kayu, lalu melakukan pengecekan barang atau quality control, lalu jika pesanannya sesuai, pengecekan akan dilanjutkan dengan pengecekan kualitas. Nah, jika tidak sesuai, terdapat laporan supervisor, lalu mengembalikan barang ke vendor. Nah, lanjut yang jika disetujui, setelah pengecekan kualitas akan dilakukan pengecekan kuantitas atau pemeriksaan kuantitas. Lalu setelah itu terdapat pengambilan barang. Nah, pengambilan barang ini akan dikirimkan melalui vendor bill. Nah, di sini vendor bill menerima vendor bill, di mana apakah vendor bill ini memiliki nomor purchase order. Jika tidak, akan menghubungi purchaser untuk meminta menyelesaikan purchase order dan menyetujuinya. Nah, jika iya, akan mencocokkan vendor bill dengan purchase order dan receiving yang disetujui. Di sini juga terdapat isi form tagihan vendornya. Nah, jika tidak cocok, nah bagian vendor bill akan menghubungi vendor untuk menginformasikan bahwa vendor bill ditahan untuk menunggu penerimaan barang atau layanan. Nah, jika sudah cocok, akan melakukan persetujuan manajer accounting, lalu confirm vendor bill, lalu registrasi pembayaran. Nah, selanjutnya ke bagian payment. Nah, bagian payment ini masuk ke menu pembayaran. Lalu setelah itu memasukkan nomor pembayaran, lalu jika sudah sesuai dengan nomor pembayaran, akan memilih jenis pembayaran. Jika tidak sesuai, akan menghubungi vendor kembali. Nah, kalau misalnya jika sesuai dengan nomor pembayaran, pilih jenis pembayaran, lalu persetujuan manajer keuangan. Setelah itu dilakukan pembayaran, setelah itu selesai. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga berguna untuk yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.